Kembali lagi di Metro Jambi News bersama saya Vidya Wahyuni. Gubernur Jambi Al-Haris mendorong pihak perusahaan pengembang untuk menyelesaikan pekerjaan jalan hauling atau jalur khusus batubara. Dalam rapat evaluasi pembangunan jalur khusus batubara ini, Al-Haris mengatakan Jambi sendiri berpotensi mengalami kekeringan sehingga tidak bisa melewati jalur sungai. Sehingga dengan kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan percepatan pembangunan jalur khusus batubara. Berdasarkan data BMKG, Al-Haris mengatakan Provinsi Jambi sendiri berpotensi mengalami kekeringan di sejumlah titik sungai yang kondisinya menyerupai fenomena El Nino. Rapat evaluasi bersama PT Sinar Anugrah Sukses, PT Inti Bangun Sarana, dan juga PT Putra Bulen Properti, Al-Haris hanya ingin memastikan sudah sejauh mana perkembangan jalur khusus batubara ini. Al-Haris menyoroti tahapan krusial, seperti pembebasan lahan, perizinan kawasan industri, hingga kepatuhan perusahaan terhadap regulasi kementerian. Orang nomor 1 di Provinsi Jambi itu menyebutkan bahwa apabila ada kendala yang dihadapi, pihak perusahaan dipersilakan untuk menyampaikan. Pemerintah akan membantu semaksimal mungkin. Pemerintah Provinsi Pemprov Jambi disampaikan Al-Haris telah memberikan izin kepada pihak perusahaan tersebut untuk membangun jalur khusus batubara. Pembangunan jalur khusus batubara ini diharapkan rampung di tahun 2026 ini. Dikarenakan menurut Al-Haris, Jambi membutuhkan kelancaran distribusi batubara. Gubernur Al-Haris mengaku dampak jalur khusus batubara yang tidak kunjung selesai ini membuatnya khawatir dapat mengganggu berbagai hal, mulai dari dampak ekonomi Jambi yang menurun dan juga konflik sosial antar masyarakat di lapangan. Untuk diketahui, persoalan yang dihadapi oleh para pengembang hampir sama. Mereka terkendala pada beberapa titik lahan yang belum dibebaskan. Sementara itu, untuk PT IBS yang melakukan pembangunan jalan dengan trase Sarolangun hingga Tenam Batanghari sepanjang 72 km, terdapat 29 km yang berada di dalam kawasan hutan. Pembebasan lahan diklaim sudah dapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan, namun terdapat koperasi yang menguasai area lahan tersebut, yakni Koperasi Alam Sakti. Pihak koperasi disebut enggan untuk mengizinkan pembangunan jalan khusus, lantaran beririsan dengan jalan swadaya yang mereka gunakan. Sementara PT PBP yang menyambung pembangunan jalan khusus PT IBS dari Batanghari hingga Muaro Jambi sepanjang 94,3 km, mengaku terdapat 49 bidang lahan yang belum dibebaskan. Paling banyak di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Beberapa pemilik lahan disebut mematok tarif tinggi. Pihak PT SAS dengan panjang pengerjaan 108 km dari Sarolangun hingga Kota Jambi mengaku bahwa terdapat 20,89 km atau 13% dari lahan yang dibutuhkan juga terkendala pembebasan lahan. Nah, intinya adalah saya sudah memberikan izin untuk pekerjaan hauling batubara ini kan sejak 2023. Ya, nah 2 tahun full ini masuk tahun ketiga. Nah, saya ingin tahu, ingin melihat sejauh mana progresnya. Apakah teman-teman pengusaha ini bekerja, dalam tanda kutip bekerja, dari mulai pembebasan lahan, kemudian juga kalau ada hutan-hutan industri dan sebagainya kan ada izin dari kehutanan. Nah, ini kita ingin lihat gitu ya. Nah, lalu kalau ada kendala, silakan kita bicara dari hati-hati, lapor pada kami apa sih kendalanya. Yang mungkin pemerintah bisa bantu, kita bantu semaksimal mungkin. Ya, kecuali yang tidak bisa ya tidak bisa. Tapi kalau misalnya soal lahan yang mungkin kendalanya mungkin di masyarakatnya mungkin seperti apa, kan kita punya bupati wali kota, ada camat, ada kepala desa, ya kan? Ini bisa kita komunikasikan. Kalau memang ada hubungan dengan perusahaan-perusahaan, nah kita juga bisa bantu manggil perusahaannya untuk mediasi kan ditemukan. Kalau ada regulasi misalnya dengan Menteri Kehutanan, nah bisa izin pinjam pakai kawasan, nah kita juga bisa bantu dengan Kementerian Kehutanan dan sebagainya. Nah, intinya kita berharap persoalan batu bara di Jambi yang sudah lama betul ini
ini ada progresnya, ya, ada progres, ada niat baik mereka untuk ini dipercepat prosesnya. Ini kita harapkan. Nah, kenapa? Ya kita merasakan juga ekonomi Jambi hari ini di angka 4,77, yang tadinya 5 lebih, ini ada 4,77. Nah, kenapa? Ya itu tadi persoalannya adalah sektor kita yang paling besar itu pertama di perkebunan dan pertanian. Sektor kedua di tambang. Kita harus akui itu. Sopirnya, berapa jumlah sopir yang bekerja tempoh hari, kan tidak lagi sekarang. Nah, kemudian juga yang bekerja di tambang sendiri dan sebagainya kan banyak. Nah, ini yang kita dorong cepat. Artinya kita ke depan ada jalan hauling batubara, kuota tambang kita jalan, sopir kita bekerja, tetapi tidak lewat jalan nasional, tidak mengganggu jalan kita dan tidak ada kemacetan. Itu aja intinya. Ya. Selain itu, pihak PT SAS juga menyampaikan kendala mereka, seperti penolakan dari masyarakat terkait pembangunan underpass jalan khusus di wilayah Mendalo Darat dan Aur Kenali serta TUKS-nya. Nantikan kabar terupdate lainnya di Metro Jambi News.